Selamat pagi, Saudara Kompas Bisnis kembali menyapa Anda pagi ini. Hari ini bersama saya Pascal Siswari. Pagi ini kita akan banyak bicara soal vaksin gotong royong, Saudara, yang sudah berjalan. Ini kemarin 18 Mei dimulainya untuk perdananya. Nah, proses ini diharapkan bisa menciptakan kekebalan komunal alias herd immunity yang lebih cepat, terutama di dunia usaha tentunya untuk memulihkan ekonomi. Nah, apa saja target konkret yang disasar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia dari proses ini? Pagi ini Kompas Bisnis sudah bersama Arsyad Rashid, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Pengusaha Nasional. Pak Arsyad, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kali. Selamat pagi Pak, sehat Pak Arsyad di tengah kesibukannya ini? Itu dia, yang pertama sehat dulu, salam sehat juga buat salam Mas Kali sehat. dan untuk semua ya. Semoga kita semua sehat tentunya, apalagi saat ini sudah ada vaksin gotong royong dimulai 2 hari yang lalu Pak Arsyad. Kalau dari catatan terakhir Kadin sudah ada 23.000 perusahaan kira-kira ya dengan total karyawannya 10 juta. Sebenarnya target Kadin sendiri berapa Pak? Ya begini Pak Kali, sebelumnya saya ingin salut dulu kepada Ketua Umum saya yaitu Pak Rosan dan juga khususnya Ibu Sinta Kamdani, karena kedua inilah duet yang dimana menjadi nahkoda untuk konteks masalah vaksinasi yang ada sekarang ini, dan juga dibantu oleh Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, dan juga Pak Budi Sadikin, Menkes. Jadi suatu kolaborasi yang sangat baik antara pemerintah dan juga Kadin. Nah, kalau bicara mengenai target yang ada sekarang memang dikatakan adalah 22 sampai 23 ribu perusahaan yang kurang lebih 10 juta, dan insya Allah kita menuju kepada 20 juta. 20 juta pekerja. Jadi insya Allah ini yang kita ingin lakukan. Balik-balik lagi, ya semoga ini menjadi kontribusi pengusaha kepada bangsa dan negara, karena dengan harapan bisa meringankan beban biaya dan juga membantu proses vaksinasi. Berarti saat ini yang tercatat baru 50%-nya dari target 20 juta itu ya Pak Arsyad. Tapi kalau melihat data lagi Pak, kemarin baru ada Sinopharm yang sudah ada di Indonesia totalnya 500.000 dosis vaksin gitu. Nah, apakah ada tenggat waktu sebenarnya kapan vaksin gotong royong ini akan tuntas? Apalagi sebenarnya targetnya besar Pak, ini 20 juta orang gitu. Nah, di sini kita melihat yang sedang kita hadapi ini sebenarnya kalau bicara pandemi saya mengatakan ada lagi perang kesehatan. Nah, kalau perang kesehatan ini kita vaksin ini pelurunya. Nah, peluru ini berebutan. Ya, dengan berebutan ini pada saat ini walaupun hebatnya pemerintah sudah dapat melakukan proses ordering ya untuk melakukan supaya bisa, dan juga dari berbagai merek. Namun kenyataan yang ada adalah setiap negara juga membutuhkan, dan setiap negara juga sekarang mencari secara supply chain-nya ini yang menjadi kendala. Jadi kalau bicara ordernya sudah ada, tapi memang yang kita hadapi tantangan mengenai supply chain ataupun supply daripada. Namun di sini pemerintah khususnya bicara dari Bio Farma sendiri sebagai katakanlah distributor tunggal, melakukan bagaimana untuk dapat mendapatkan alokasi secepat-cepatnya, dan itu yang kita harapkan. Jadi ini suatu perperangan yang memang harus berebutan nih. Tapi kira-kira ada gambaran nggak sih Pak, ini mungkin dalam 1 tahun atau 2 tahun akan selesai? Kalau bisa jangan habis gitu. Kalau kita pengen secepat-cepatnya nih Mas Kalis. Kita pengen secepat-cepatnya karena supaya tadi kalau misalnya kita harus memulihkan kesehatan daripada bangsa ini secepatnya supaya roda ekonomi bisa bangkit. Jadi memang itu yang ini kan adalah pulihkan kesehatan dan bangkitkan ekonomi. Kalau Kementerian Kesehatan punya target 1 juta dosis vaksin per hari Pak, dengan keinginannya Desember selesai gini, apakah Kadin yakin itu bisa selesai juga di Desember untuk vaksin gotong royong? Nah, kalau bicara yakin, kita harus yakin dulu karena kita harus berpikir positif. Nah, di sisi inilah mana saya bicara mengenai bagaimana kesatuan dan persatuan kita. Semua harus bekerja dan fokus untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan hal ini. Jadi kalau bicara harus optimis, dan supaya karena seperti pengusaha kan, kalau pengusaha memulai suatu usaha, we start with a dream, right? Tapi berarti ini suatu hal yang saya rasa bisa. Insya Allah kita bisa melakukannya, dan disinilah kerjasama dan kesatuan persatuan yang kita perlukan. Apa sekali. Di tengah memang saat ini masih terus ditunggu ya Pak dosis-dosis lain dari Sinopharm dan juga CanSino yang akan hadir di Indonesia untuk vaksin gotong royong. Nah, kalau bicara vaksin gotong royong ini kan ketika diumumkan gitu Pak harganya ternyata lumayan kan Pak. Kalau
satu orang aja berarti butuh sekitar 800 ribuan gitu, cukup mahal sebenarnya, apalagi ini pengusaha yang dibebankan. Tapi ternyata banyak, ada 23.000 perusahaan ini sudah mendaftar dan akan bertambah lagi jumlahnya. Ini apakah memang jadi indikator, jadi sinyal bahwa ternyata kondisi keuangan perusahaan di Indonesia ini masih oke kok selama pandemi? Kalau bicara mengenai keuangan, mungkin setiap perusahaan dan daripada setiap industri mempunyai tantangan. Tetap aja, tapi balik-balik lagi bahwa ini ada suatu kunci solusi yang harus kita lakukan. Jadi ini jangan dilihat dari sisi biaya, tapi suatu investasi. Apalagi kalau kita bicara bahwa yang kita bicara adalah human capital, adalah manusianya. Jadi setiap perusahaan, contohnya kami sendiri, kami fokus selama setahun ini adalah bagaimana make sure bahwa setiap karyawan ataupun setiap human capital yang ada dalam grup kita ini bisa merasa aman. Nah, kalau merasa aman, nanti productivity naik. Nah, kunci-kuncinya kalau productivity naik dan kita bisa melakukan continuous supply ataupun produk kita bisa terjual, ya itulah kuncinya kan. Bottom line-nya adalah bagaimana perusahaan bisa mendapatkan productivity yang tinggi dan agar mempunyai hasil yang terbaik. Oke, investasi untuk bisa meningkatkan produktivitas. Hanya saja apakah memang dengan vaksinasi ini betul-betul bisa memompa kepercayaan diri di dunia usaha, Pak? Tapi dengan kondisi seperti sekarang gitu, pandemi masih ada potensi ini setelah mudik angkanya akan naik lagi. Ini bagaimana, Pak? Nah, memang walaupun gimana pun ini kan saya katakan satu perperangan. Perperangan pertama kita harus optimis, kita ini bersama-sama harus berjuang untuk melawan ini ya. Nah, bicara kalau misalnya setelah Lebaran ini memang kan ini serba salah. Udah setahun kita ya banyak namanya PSBB dan semuanya ya. Yang dimana semuanya merasa pasti uncomfortable, semua juga merasa rindu, semua juga merasa bagaimana kita belum ketemu keluarga dan lain-lain. Memang ini adalah konflik antara perasaan dan realitas bahwa kita harus disiplin. Kalau memang akhirnya kalau bertemu bisa terjadi resiko yang tadi namanya membuat satu klaster baru. Nah ini memang worriedness dari ini setelah Lebaran ini seminggu 2-3 minggu ke depan ini bisa ada pelonjakan. Ya, biasanya kita bicara data begitu ya. Nah disinilah bagaimana supaya mengurangi klaster-klaster, jangan sampai terjadi klaster. Dan penting sekali yang perlu kita jaga adalah bagaimana jangan sampai reputasi Indonesia di internasional. Karena sekarang sudah baik sekali dan dengan namanya program vaksinasi ini, kemarin kita bicara bahwa ini adalah program yang sekarang mau diikuti oleh negara-negara lain. Jadi saya rasa ini satu hal yang sangat baik, positif buat kita. Dan lebih lagi kalau kita bicara mengenai vaksinasi ini, contoh kemarin kita ada lakukan di vaksinasi itu di salah satu perusahaan yang mana adalah affiliated international, jadi grup internasional yang besar ya. Nah di sisi ini, mereka ini yang pertama kali di Indonesia. Jadi suatu kebanggaan buat kita bahwa di negara lain perusahaan-perusahaan yang belum melakukan hal ini, di Indonesia sudah. That's a very good signal untuk kita. Ini kira-kira bisa menyumbang atau menjadi kontributor untuk pertumbuhan ekonomi kuartal 2 nggak Pak? Untuk kita masih negatif kemarin kan Pak. Nah di kuartal 2 apakah ini bisa menyumbang pertumbuhan yang lebih baik? Pastinya, karena balik tadi bahwa keamanan atau merasa nyaman dan tadi saya katakan harus kita pulihkan kesehatan dan bangkitkan ekonomi. Jadi dengan demikian itu kunci bahwa bagaimana untuk supaya kalau semua daripada perusahaan-perusahaan khususnya yang production dan semua ini bisa ini, itu akan kontribusi karena balik-baliknya adalah how to contribute positive ekonomi. Nah, bicara mengenai ekonomi sendiri, sekarang ini juga lagi perang ekonomi. Karena kalau kita bicara 98 waktu itu Asian crisis kita kena Indonesia, 2008 waktu itu US ada crisis. Nah sekarang yang ada ini adalah seluruh dunia, setiap negara. Jadi the competition is very high. Nah kunci daripada ini adalah bagaimana setelah kita bisa melakukan pemulihan terhadap yang namanya kesehatan dan membangun industri kesehatan sendiri. Dan dengan demikian supaya harapan kita ke depannya ekonomi kita bisa fokus bagaimana kita bisa perang dengan negara-negara lain untuk mendapatkan kapital, modal-modal masuk untuk menggerakkan ekonomi kita. Oke, modal masuk, kesehatan juga pulih, ekonomi juga bisa bangkit gitu. Tapi ini juga yang harus ditekankan dan dipastikan Pak Arsyad bahwa dengan harga yang cukup mahal 800.000, Pak Arsyad juga bilang ini sebenarnya investasi dari perusahaan. Tapi kembali lagi, karyawan tentu ingin mendapat kepastian bahwa ini benar-benar tidak ada dipotong dari gaji atau dipotong dari biaya apapun pada karyawan. Semua ditanggung pengusaha. Boleh dipastikan lagi Pak bahwa ini gratis, 0 rupiah untuk para karyawan untuk vaksin gotong royong?
begini, saya mengatakan bahwa kesepakatan antara dunia usaha dengan pemerintah adalah demikian. Karena inilah kontribusi dari pengusaha. Jadi saya mengatakan tadi investasi. Saya rasa semua pengusaha ingin melakukan hal itu, balik-balik lagi, ini adalah suatu norma baru. Saya akan realitas baru, dunia baru yang dimana ini adalah bagian daripada vaksin ini adalah bagian daripada katakanlah investasi untuk setiap manusia yang ada di dalam perusahaan. Jadi saya melihat bahwa teman-teman pengusaha semua melihat ini suatu investasi. Jadi dengan demikian bahwa komitmen itu saya rasa adalah ini ya jangan sampai ada yang bandel, tapi istilahnya pada posisi pada hari ini secara semua ingin bekerja bersatu untuk bagaimana bisa membantu bangsa ini. Berarti jika nanti ada kondisi karyawan yang dibebankan bisa lapor ya Pak? Ya, mesti karena itu prinsipnya begitu. Prinsipnya tidak ada pembebanan, tapi ini adalah biaya daripada perusahaan sendiri. Oke, jadi ini sekali lagi bahwa ini adalah investasi dari perusahaan dan tidak dibebankan sama sekali ke karyawan. Terakhir nih Pak Arsyad, bulan depan ini sudah masuk ke Juni dan akan ada pemilihan ketua Kadin nih Pak. Bapak masuk menjadi calon Kadin 1. Nah, sebenarnya sejauh ini Pak, targetnya lalu kontribusi yang akan disampaikan ke pemerintah lalu juga visi misi tentunya ke anggota Kadin 5 tahun depan dari Pak Arsyad seperti apa? Bismillah nih, mohon doa restunya Pak sekali dan juga kepada pemirsa semua mohon doanya dan juga dukungannya. Insya Allah ya saya memang ikut dalam berpartisipasi dalam proses pemilihan, proses demokrasi yang ada di Kadin Indonesia. Ya dengan memang berniat untuk menjadi calon ketua umum Kadin Indonesia. Namun yang paling penting dalam pemilihan ini bahwa kita semua ini menjaga bahwa menjadi pemilihan yang bisa diberi contoh kepada semuanya, yaitu menjadi pemilihan yang aman, yang sehat, dan yang adil. Nah, sedangkan untuk saya sendiri yang saya ingin bawa ke sini adalah bagaimana dengan era, saya katakan tadi dengan norma baru, dengan era baru, dunia baru, coba kita ingin membawa Kadin yang era baru, yaitu dengan bagaimana menjadi Kadin menjadi rumah kita yang inklusif dan kolaboratif. Inklusif berarti bahwa kita bicara Kadin itu dimiliki oleh semua pengusaha. Dari pengusaha mikro, kecil, menengah, sampai besar. Ini adalah rumah kita bersama. Dan juga bicara kolaboratif bagaimana dari kata-kata gotong royong. Bagaimana kita bisa bersatu, berkolaborasi, bermitra antara pemerintah dengan antara Kadin dengan pemerintah, itu antara pengusaha dengan pemerintah di level pusat, di provinsi, di kabupaten kota. Karena di sini balik-balik lagi persatuan kesatuan kita, dan saya katakan perang tadi, karena kalau bicara perang ekonomi, kalau 1945 adalah kemerdekaan dengan perang bambu runcing, kenapa kita bisa menang? Karena persatuan kesatuan kita. Nah sekarang sama juga saya membawa suatu bahwa yuk kita bersatu, semua pengusaha, dan pengusaha itu adalah pejuang. Nah itu yang saya bicarakan mengenai inklusif dan kolaboratif yang saya bawa kepada Kadin ke depan, yang dimana saya mengatakan balik bahwa bagaimana memulihkan kesehatan, bangkitkan ekonomi, dan juga saya berbicara bagaimana ke depannya Kadin ini berpartisipasi dalam konteks menciptakan lebih banyak lagi pengusaha mikro, kecil, menengah. Karena apa? Karena kuncinya adalah kalau kekuatan ekonomi fondasinya itu adalah bila mana pengusaha kecil, mikro, dan menengah banyak, setiap negara itu fondasi kekuatan ekonomi. Nah, disinilah tugas Kadin untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk mendorong itu. Dan khususnya bagaimana membangun namanya pengusaha-pengusaha daerah. Karena kita percaya sekali bahwa ekonomi nasional itu balik-balik bagaimana kita bisa menguatkan ekonomi daerah. Dan setiap daerah dan setiap industri itu mempunyai tantangan sendiri-sendiri. Dan juga mempunyai kekayaan dan prioritas daripada investasi ataupun usaha yang berbeda-beda. Nah di sisi inilah bagaimana kita harus bisa melakukan itu dan menciptakan lebih banyak lagi pengusaha daerah. Dan lebih lagi adalah bagaimana menciptakan pengusaha-pengusaha daerah juga yang namanya UMKM ataupun tadi pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Ini kuncinya gitu. Jadi ya bismillahirrahmanirrahim, mohon doanya semua. Of course kalau bicara niatnya nawaitu saya ingin memenangkan pemilihan ini, namun balik lagi takdir itu ada di Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Tuhan yang akan mengatakan ya Arsyad memang pantas atau tidak menjadi ketua umum Kadin ke depan.
Oke, yang tentunya ujungnya adalah tadi pemulihan ekonomi merata tidak hanya di pusat di Jawa tapi di seluruh daerah Indonesia. Terima kasih banyak Pak Arsyad sudah bergabung di Kompas Bisnis bercerita pada pagi ini Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Pengusaha Nasional Arsyad Rashid pagi ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Arsyad. Sehat selalu, salam semuanya, salam hormat untuk semua, salam sehat. Terima kasih Pak Arsyad.